Ya, baik, masih berjumpa lagi dengan saya Irfan Irawan, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 2 Sentul Kota Blitar. Pada kegiatan kali ini, kegiatannya adalah kegiatan supervisi akademik. Di sini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik kepada Ibu Anissa. Beliau adalah guru kelas 3A di SDN 2 Sentul Kota Blitar, di mana kegiatan supervisi akademik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kegiatan pra-observasi, yang kedua adalah kegiatan observasi, dan yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi. Baik, langsung saja kita mulai Bu Anissa ya, kegiatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semangat ya Bu ya. Nah, ya. Baik, kali ini kita akan melakukan kegiatan percakapan praobservasi ya. Sebelum nanti saya akan mengobservasi pembelajaran Bu Anissa di dalam kelas ya. Kegiatan kita adalah supervisi akademik di kelas Bu Anissa. Adapun tujuannya dari kegiatan supervisi akademik tersebut adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan. Selain itu juga dapat meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri. Kita akan melakukan percakapan observasi sebagai langkah awal sebelum kegiatan observasi tersebut dilakukan, agar ibu lebih siap dan percaya diri ketika kegiatan observasi dilaksanakan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Anissa. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran mendatang? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada dua. Ya. Yang pertama yaitu dengan membaca teks bacaan tentang makhluk hidup, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Dan yang kedua, dengan fungsi kelompok, siswa dapat menyusun informasi lisan maupun tulisan tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Ya, baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan nanti. Ya. Bagaimana untuk area pengembangan yang akan Ibu capai? Area pengembangannya? Ya, area pengembangan yang akan saya capai ada dua juga Pak. Area pengembangan yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Area pengembangan itu sendiri berupa pengetahuan. Siswa dapat menentukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Dan sedangkan untuk area pengembangan, di sini saya mengembangkan tentang keterampilannya. Siswa dapat menyusun informasi lisan atau tulisan tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Berarti pada kegiatan kali ini yang ingin Ibu capai adalah dua area pengembangannya pada siswa. Yang pertama adalah pengembangan pengetahuan dan yang kedua adalah pengembangan keterampilan. Ya, baik. Mungkin bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari sisi metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi saya yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Saya akan menggunakan pendekatan saintifik. Model pembelajarannya menggunakan cooperative learning ikuti spesial atau IPS, sedangkan metodenya menggunakan metodenya itu ketegasan, tanya jawab, diskusi, kelompok dan gerak. Oh, baik Bu. Jadi strategi yang Ibu pakai adalah menggunakan pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan kesiapan belajar siswa, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang pendekatan yang Ibu gunakan adalah pendekatan saintifik. Model pembelajarannya adalah
think set atau TPS, kemudian metode penugasan. Metodenya nanti ada penugasan, ada diskusi, tanya jawab, kemudian ada ceramah dan diskusi kelompok yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian bagaimana media pembelajaran yang digunakan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas? Untuk media pembelajarannya, saya akan menggunakan teks bacaan tentang makhluk hidup, terus LKPD, gambar makhluk hidup ya, contohnya binatang sama tumbuhan seperti itu Pak. Ya, kira-kira kapan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Pelaksanaannya pada hari Selasa jam 1 dan 2 kelas saya, kelas 3. Oke, baik. Jadi nanti Bu Anissa pada hari Selasa jam pertama dan kedua saya akan datang di kelas Ibu ya untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Ibu. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang Ibu laksanakan atau Ibu lakukan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas Ibu. Ya, nanti setelah kegiatan observasi di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya. Percakapan nanti namanya adalah percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, mungkin apa saja yang Ibu dapatkan dalam kegiatan percakapan observasi ini? Mungkin gambaran tentang pembelajaran, apa yang akan saya laksanakan, media apa yang akan saya pakai, dan model serta metode yang akan saya jalankan. Oke, terima kasih Bu telah meluangkan waktunya kepada saya untuk berbincang tentang kegiatan observasi ini. Semoga kegiatan observasi ini sangat bermanfaat khususnya bagi Ibu dalam kesiapan dan semangat dalam melaksanakan kegiatan observasi yang akan dilakukan. Nanti kita akan bertemu kembali ya Bu ya dalam kegiatan observasi yang akan dilakukan hari Selasa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Ya, hari ini yang sudah masuk siapa? Dae sama Oke, sakit ya teman-teman kamu itu ya. Sudah didoakan semoga semuanya cepat sembuh. Ya, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Saya minta tolong sama Mas Al ya untuk maju ke depan menyiapkan teman-temannya. Berdiri. Ya, gerak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, keangkuhan, musyawaratan, perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas tentang makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu ada berapa? Tiga. Apa saja? Manusia, tumbuhan. Ya. Tiga makhluk hidup ini mempunyai ciri-ciri ya. Untuk hari ini kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Tujuan pembelajaran kita ya dengan membaca teks bacaan tentang makhluk hidup bergerak dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan benar ya. Terus dengan diskusi kelompok dapat menyusun
informasi, lisan atau tulis tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif dan benar. Ya. Makhluk hidup bergerak dan bergerak terhadap bergerak termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup bergerak dengan berbagai cara. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan berpindah tempat karena memiliki alat gerak. Sebagai contoh, manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Alat gerak manusia untuk berpindah tempat adalah kaki. Alat gerak hewan untuk berpindah tempat antara lain kaki, perut, sirip, dan sayap. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Burung juga bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap. Berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan bergerak dengan tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak karena adanya rangsangan. Sebagai contoh, atau tumbuhan bergerak menuju sumber air. Matahari bergerak ke arah cahaya matahari. Seperti yang sudah dibaca oleh teman kamu tadi ya, makhluk hidup bergerak dan peka terhadap rangsang. Ya, bergerak termasuk ciri-ciri makhluk hidup ya saya. Makhluk hidup bergerak dengan berbagai cara. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan berpindah tempat, memiliki alat bergerak ya. Sebagai contoh, kalau manusia bergerak menggunakan apa? Kaki. Kaki, betul ya. Terus kalau untuk hewan berpindah tempat menggunakan apa saja? Kaki. Terus sirip dan sayap. Oke. Kalau burung bergerak menggunakan apa? Sayap ya. Kalau tumbuhan bergerak menggunakan apa? Menuju mana? Sumber air. Bunga matahari bergerak ke arah cahaya matahari. Ya. Terus kalau batang tumbuhan sirih berjalan pada kayu dan tumbuhan. Sekarang kita akan membuat sebuah kelompok ya. Membuat sebuah kelompok untuk mengerjakan soal yang akan Bu Anissa berikan ke kalian. Oke, ya. Manusia ya, gerak dengan cara apa? Ini gerak menggunakan Ya anak ya, ini teman kalian akan mempresentasikan ya apa yang sudah tadi dikerjakan ya. Oke, silakan Mas Farel. Manusia bergerak dengan cara bergerak menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara bergerak menggunakan kaki. Burung bergerak dengan cara menggunakan sayap. Matahari bergerak dengan cahaya matahari. Satu, manusia bergerak dengan cara bergerak. Dua, ikan bergerak dengan berenang. Manusia bergerak dengan cara bergerak menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara berjalan menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara berjalan menggunakan sayap. Matahari bergerak dengan cara bergerak cahaya matahari. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini ya, apa saja
bagaimana perasaanmu saat melakukan serangkaian kegiatan selama proses pembelajaran? Bagaimana cara perasaan kalian? Senang? Oke. Terus kegiatan paling yang kamu sukai? Kegiatan yang paling kamu sukai adalah apa? Apa Cak? Apa Cak? Nah, evaluasi hari ini silakan kalian kerjakan kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Irfandi Irawan, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 2 Sentul, Kota Blitar. Saya masih ditemani oleh Ibu Anissa sebagai guru yang diobservasi, kemudian ada Bapak Gunawan selaku pengajar praktek pada kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anissa, Rahman. Ya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, baik, pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bu Anissa lakukan terkait jalannya proses observasi. Kemudian tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Anissa. Ya. Untuk pertanyaan pertama, mungkin bagaimana perasaan Bu Anissa terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung kemarin, Ibu? Ya, baik Ya. Pak. Pada awalnya saya juga merasa tegang, ya. Tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Ya. ya. Saya bersemangat sekali untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah saya buat kemarin. Oh, iya. Nggih. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan Ya, baik. alhamdulillah. Mungkin bisa diceritakan kembali Bu Anissa, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas tersebut. Ya. Baik Pak, untuk tahap-tahap tentunya yang pertama saya membuat RPP, ya. Nah. Untuk yang kedua saya menentukan model dan strateginya, dan untuk yang ketiga saya membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Kemudian untuk itu area pengembangan yang saya lakukan adalah saya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa pada saat pembelajaran. Untuk pengetahuannya yaitu menemukan kata istilah, ya, khususnya untuk ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Sedangkan untuk keterampilannya menyusun informasi lisan atau tulisan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan kalimat efektif. Begitu Pak. Baik Bu, jadi tadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan gitu ya Bu ya? Betul. Oke. Nggih. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah lakukan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Ya, alhamdulillahnya sudah Pak nggih, sudah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada beberapa yang kurang. Nggih. Baik, berarti sudah dilakukan dengan baik. Ya. Ini masih ada beberapa yang harus diperbaiki lagi. Betul, nggih. Ya. Betul. Nah, menurut Ibu, Ya. apa sih kekurangan yang mungkin atau kendala-kendala yang mungkin telah dilakukan pada proses pembelajaran di kelas kemarin? Kekurangan atau hambatan yang saya temui Ya. mungkin juga sering ditemui dengan oleh guru-guru yang lain ya Pak nggih. Ya. Yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam pembelajaran. Nggih. Artinya siswa tersebut kurang aktif gitu saja. Nggih. betul. Nggih. Baik, jadi masih ada siswa yang kurang aktif gitu ya Bu ya? Betul, ya, betul, Pak. Kemudian beberapa siswa yang tidak aktif atau tidak terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut atau mungkin hanya mengandalkan teman-temannya
bermain sendiri, ada juga yang bercanda dengan temannya, begitu Pak nggih. Terus jadi hasil lembar kerja kelompoknya itu belum maksimal sekali. Gitu. Jadi hasil kerja kelompoknya belum maksimal gitu ya Bu ya. Betul. Baik, kemudian rencana kedepannya dari Bu Anissa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran apa Bu? Rencana kedepannya yang saya lakukan adalah saya akan menggunakan pendekatan sesuai minat siswa. Ya. Terus kemudian saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Ada 3 nih Pak. Sehingga anak bisa belajar dengan nyaman. Jadi saya menyesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Oke. Terus mungkin saya juga akan melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak agar menyesuaikan kegiatan yang ada di kelas. Iya. Ya, baik. Berarti rencana Bu Anissa ke depan dalam proses pembelajaran, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan anak-anak, terutama minat anak tersebut dengan menggunakan gaya belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid gitu ya. Betul. Gitu. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, ada yang menggunakan gaya belajar auditori, dan tadi ada yang menggunakan kinestetik. gaya belajar kinestetik. Iya. Baik, mudah-mudahan apa yang telah Ibu Anissa nanti rencanakan dapat terrealisasikan dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Amin. Ya. Saya tunggu cerita-cerita baik dari Bu Anissa, apakah kegiatan tersebut bisa direalisasikan dengan baik atau tidak. Ya. Kemudian menurut Bu Anissa, apa ada yang membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen tersebut? Tentu saja ada, Pak. Nggih. Ya. Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya, nggih, dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Oh gitu. Nggih. Kira-kira Bu Anissa, kapan ya Ibu akan melakukan perubahan yang sesuai dengan rencana tersebut? Mungkin untuk waktu dan tempatnya saya belum bisa menentukan ya Pak. Tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya, paling lambat 1 minggu, insya Allah. Ya. Iya. Oke, dilakukan seminggu ke depan ya Bu ya? Iya, betul Pak. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan. Baik. Mudah-mudahan apa yang telah direncanakan oleh Bu Anissa ini dapat direalisasikan sesuai dengan rencana tersebut. Ya. Terima kasih Bu Anissa. Sama-sama Ya. Pak Irfandi. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Gunawan sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan kembali atau tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan observasi atau mungkin dikatakan dengan kegiatan observasi kelas atau supervisi anak. Pada Bapak pengajar praktek kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Irfandi atas waktu yang sudah diberikan, dan ini tadi saya lihat sangat luar biasa sekali nih Pak. Dan terima kasih juga pada Bu Anissa, Sama-sama. di mana di sini selaku rekan sejawat dari Pak Irfandi, di mana Pak Irfandi melaksanakan supervisi akademiknya. Jadi secara keseluruhan untuk proses coaching ini saya tadi lihat cakapannya juga sudah sesuai dengan alur kita, mulai dari tujuan sampai dengan komitmen yang akan dilaksanakan melalui aksi nyatanya yang sudah ditanyakan Pak Irfandi tadi. Gimana perasaannya Pak Irfandi setelah melaksanakan kegiatan coaching hari ini? Ya, saya merasa senang Bapak karena telah melakukan kegiatan supervisi akademik dari kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, dan ini kegiatan pasca observasi. Baik, walaupun ini adalah sebuah proses dari pembelajaran calon guru penggerak, tapi semua yang dilakukan oleh Pak Irfandi melalui proses coaching ini sangat luar biasa sekali, dan saya harapkan juga nanti untuk selanjutnya akan tetap dilaksanakan, di mana untuk
apa itu membuat pembelajaran itu menjadi lebih sangat berpihak kepada murid. Ya. Belajarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Irfandi, dan terima kasih banyak juga kepada Bu Anissa. Mungkin itu Pak. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak atas tanggapan-tanggapan terkait pelaksanaan kegiatan pasca observasi ini dan kegiatan supervisi akademik yang telah kami lakukan. Baik, pada akhirnya sekian rangkaian kegiatan supervisi akademik yang kami lakukan sudah selesai, yang dimana kegiatan tersebut dimulai dari kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi, dan kegiatan pasca observasi. Tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gunawan selaku pengajar praktek dan Ibu Anissa selaku teman sejawat yang kita ajak untuk kolaborasi dalam kegiatan supervisi akademik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.